powerful, MVP Pilkada tahun ini, dan bisa memenangkan banyak paslon dengan Jokowi Effect, you guys are totally wrong. Janganlah berlebihan, jangan kemakan narasi buzzer-buzzer TikTok. Jokowi itu udah nggak segitunya lagi. Jokowi itu kalah telak. Kan kalau kita menghitung siapa yang pro Jokowi di Jakarta, ya cuman pasangan Ridwan Kamil Suswono. Berapa mereka dapat? Ya 40%, jadi 60% artinya anti Jokowi. Kan dasarnya begitu, PDIP 50%, terus pasangan Dharma yang secara fenomenal juga dapat 10%. Kan itu penanda bahwa pasangan Dharma ini punya jalan pikiran sendiri, tidak mau memilih agen-agen Jokowi. Jadi sebetulnya secara total yang anti Jokowi di Jakarta itu 60% gitu. Mulai dari pilkada 2 putaran, bahkan bikin sayembara 10 juta lah. Harusnya RK mengingat kata-katanya di pilpres kemarin, kalau kalah. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Jokowi Effect sudah tidak berlaku lagi ya Bapak Ibu. Jokowi eranya sudah tumbang. Semua sudah tak percaya lagi dengan Jokowi. Oke, coba kita lihat. PDIP juga nggak mau nerima Jokowi lagi. Kita ke video. Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PD Perjuangan, dan juga dengan melibatkan tokoh-tokoh pro demokrasi dan juga beberapa penasihat hukum yang kredibel, memiliki reputasi untuk mempersoalkan ya, berbagai anomali demokrasi yang terjadi, baik itu di Banten, di Sumatera Utara, Jawa Tengah, maupun juga beberapa di wilayah lainnya seperti Sulawesi Utara, di mana penggunaan parcok itu memang sangat masif, bahkan sampai masuk ke tempat-tempat gereja. Memang banyak yang pada awalnya dirancang tanpa bukti. Perintah-perintah diberikan secara tertutup, penggunaan instrumen parcok dilakukan secara tertutup, tetapi kami mengucapkan terima kasih karena di tengah-tengah berbagai intimidasi banyak yang kemudian menyatakan berani untuk melakukan perlawanan. Kami memberikan apresiasi karena banyak yang terinspirasi dengan saudara Endah di Kabupaten Gunung Kidul, ketika yang bersangkutan berani melawan arogansi dari aparatur negara yang digunakan pada saat pilpres. Ternyata kemudian rakyat bersimpati dan yang bersangkutan akhirnya terpilih sebagai Bupati Kulon Progo, Bupati Gunung Kidul. Demikian pula saudara Masington tadi dari Tapanuli Tengah juga sudah melaporkan kepada DPP telah terpilih justru dengan rekam jejak yang sangat kritis terhadap pemerintahan Jokowi saat itu. Saudara Masington mendapatkan bonus elektoral sehingga akhirnya dipilih sebagai bupati di Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan begitu banyak cerita-cerita yang membangkitkan suatu semangat bahwa kebenaran pasti akan menang. Ketika PD Perjuangan mempersoalkan terkait dengan reposisi Polri sebagai suatu wacana kritis yang diberikan kepada PD Perjuangan sebagai aspirasi dari rakyat, aspirasi dari tokoh-tokoh pro demokrasi, apa yang dilakukan oleh PD Perjuangan tetap berada pada koridor-koridor konstitusi. Kami sangat menghormati Polri Merah Putih yang berjuang bagi tegaknya hukum di negeri yang seharusnya sangat demokratis ini. Tetapi di dalam praktek melalui Pilpres 2024 dan Pilkada 2024 yang baru saja selesai, ternyata banyak instrumen-instrumen parcok yang digunakan sebagai alat kekuasaan. Maka kami mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia, mari kita selamatkan demokrasi, agar apa yang disampaikan oleh Prof. Ikrar Nusa Bakti untuk memulihkan demokrasi yang rusak akibat Jokowi, tidak lagi diperlukan 5 kali pemilu, itu bisa kita percepat
apabila rakyat juga berani untuk menegakkan kebenaran di dalam mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dari alat-alat negara dan sumber-sumber daya negara-negara tersebut. Terima kasih, dan selanjutnya kepada rekan-rekan pers kami berikan kesempatan untuk tanya jawab. Silakan. Tolong Pak dibantu. Silakan. Suhu ternyata cupu. Kalau nggak ada Anies, ini bisa menang ini Pramono Rano ini. Dan mungkin satu putaran, sekali putaran. Tapi begitu ada Anies, batal deh. Untuk kasus di Jakarta, mainnya adalah Anies dan Pramono dan Rano Karno. Message-nya adalah partai Kimplas yang mendukung Ridwan Kamil yang ngadat itu. Nggak perlu ada Anies nongol, itu sudah ke situ pendukung Anies. Tapi begitu Anies nongol, minoritasnya kabur. Itu yang saya bilang, dikira Suhu ternyata cupu itu. Dan ini adalah salah langkah besar. Faktor Anies netnya positif, lebih banyak yang datang ketimbang yang pergi. Artinya Pramono meskipun kehilangan sebagian pemilih non-muslimnya dapat limpahan pemilih muslim. Dan itu yang menjelaskan naik dari 43 ke 49 hingga 50%. Datangnya Anies ini nggak menambah suara, malah menghilangkan suara kelompok minoritas. Anak abah udah di situ, anak abah yang di PKS sudah di situ. Tetapi yang kalangan minoritas ini lari semua, kabur ini. Begitu ada Anies, wah ada Anies, hantu, specter of Anies. Kabur mereka. Gitu. Nah, apakah PKS tidak menakutkan? Menakutkan juga bagi mereka. Tapi lebih menakutkan Anies. Anies is the bigger hantu. Saya ini hanya bagian kecil dari sebuah kemenangannya Mas Pram. Yang bekerja di sana luar biasa banyak. Aktivis demokrasi ada di situ, yang kiai, yang ulama, yang rohaniawan, yang relawan. Itu semuanya bekerja bersama-sama dan sebesar-besarnya dukungan dari kita-kita semua. Pada akhirnya kembali pada siapa? Kembali pada figur calonnya. Ya, kita mengiklankan sebuah barang. Pada akhirnya orang nyoba barangnya tuh, oke? Sehebat-hebatnya kita mengiklankan, kalau produknya nggak baik, ya laku. Kalau Anda pilih Pram dan Rano, ya calonnya PDI yang didukung oleh Anies hantu Baswedan, itu Anda sama dengan akan mengganggu jalannya kinerja Gibran dalam melakukan orkestrasi pemerintahan di Jakarta ini. Kalau saya mendukung sambil saya bagi sembako, sambil saya perintahkan lurah, camat, sambil saya minta aparat keamanan untuk tolong, ya semuanya nih perintah dari saya, bantuin. Terus saya telepon pelaku-pelaku bisnis, you siapin ya 100.000 sembako, you 100.000 sembako. Nah, baru saya masalah. Tapi kalau saya menyampaikannya sebagai sikap moral, sebagai sikap rasional dalam memilih untuk Jakarta yang lebih baik, saya tidak merasa ada masalah di situ. Lo gini loh, kalau kita lagi balapan mobil, balapan motor, ya kan, lawan kita 10 kilo di belakang kita, apa kita nginjak gas? Enggak kan, kita gini aja, shoo. Dalam pilkada orang tidak. Saya ini hanya bagian kecil dari sebuah kemenangannya Mas Pram. Yang bekerja di sana luar biasa banyak. Aktivis demokrasi ada di situ, yang kiai, yang ulama, yang rohaniawan, yang relawan. Itu semuanya bekerja bersama-sama dan sebesar-besarnya dukungan dari kita-kita semua. Pada akhirnya kembali pada siapa? Kembali pada figur calonnya. Ya, kita mengiklankan sebuah barang. Pada akhirnya orang nyoba barangnya tuh. Oke, sehebat-hebatnya kita mengiklankan, kalau produknya nggak baik, ya laku. Jadi kualitas dari Mas Pram sendiri itu menentukan. Baik ya, coba kita dengar beberapa komentar dari netizen ya. Kalau ngerasa Jokowi itu masih powerful, MVP Pilkada tahun ini, dan bisa memenangkan banyak paslon dengan Jokowi Effect, you guys are totally wrong. Janganlah berlebihan, jangan kemakan narasi buzzer-buzzer TikTok. Jokowi itu udah nggak segitunya lagi. Dukungan Jokowi itu bukan hanya dukungan mantan presiden, tapi sepaket dengan presiden yang lagi menjabat, anaknya yang lagi jadi wakil presiden, partai-partai yang dulu mendukungnya yang sekarang menjadi Kimplas, belasan jumlahnya, bahkan aparat penegak hukum, bansos dan lain sebagainya. Tapi dukungan Jokowi, misalnya kita ambil Jakarta, aja gagal memenangkan calonnya Ridwan Kamil. Yang lawannya Pramono Anung, itu hanya didukung gubernur Jakarta yang pernah masuk penjara, gubernur Jakarta yang kalah nyapres. Tapi Jokowi Effect
Gak ada kan? Tetap kalah. Jokowi ini sampai turun gunung bagi-bagi kaos buat Lutfi. Jadi juru kampanyenya Lutfi. Maksa Prabowo bikin video untuk mendukung Lutfi. Bahkan mempersiapkan Lutfi dari lama. Belum lagi digerakannya Partai Coklat, digerakannya PJ Kepala Daerah, digerakannya Kepala Desa, Bansos. Tapi apa ujungnya? Bisa menangnya cuma dengan angka 58%. Didukung 15 parpol. Itu kalau 58 bagi 15 ya satu parpol kebagian 3,8% lah. PDI sendirian itu 41%. Jadi kalau mau bilang sebagai kandang banteng ya masih layak PDI dan Jateng dibilang kandang banteng. Anies Baswedan ya secara kekuasaan itu jauh di bawah Jokowi. Tapi sekarang kerennya ujung-ujungnya ada di level yang sama kayak Jokowi. Sama-sama dikejar untuk minta endorsement. Artinya kan kalau dibilang Jokowi lebih hebat dibanding Anies, ternyata ujung-ujungnya enggak juga. Anies juga bisa ngebalap ternyata. Tanpa perlu title presiden loh bahkan. Terus Jokowi yang dibilang berhasil menumbangkan PDIP, ternyata enggak juga. Katanya bahkan PDI yang tadinya cuma punya 6 kepala daerah di level provinsi, sekarang punya 14 kepala daerah di level provinsi. Dan memenangkan 242 kabupaten kota. Ini kan bukti Jokowi juga gagal menumbangkan PDIP. Jadi di mana Jokowi efeknya kalau kayak gini berlebihan lah. Terus kalau Jokowi efek gak nyata, kenapa lo protes Bang Jokowi itu turun kampanye? Ya ini mengafirmasi kalau selama Jokowi jadi presiden, bener dia cawe-cawe. Buktinya pas dia beres, dia mendukung orang-orang yang selama ini kita curigai Jokowi itu nyiapin. Belum lagi, Jokowi tetap mempengaruhi kekuasaan hari ini buat gerakin berbagai instrumen negara untuk dukung calonnya dia. Ini kan yang nggak benar, nggak baik lah. Walaupun ujung-ujungnya kita tetap kalah atau menang tipis. Kalau menurut gue, satu-satunya Jokowi efek itu adalah ngaruh ke anaknya sendiri, anak sulungnya Gibran. Terbukti, bapaknya bikin bantuan sosial dari Presiden Joko Widodo, anaknya juga bikin bantuan dari Wapres Gibran. Nah itu baru Jokowi efek. Banyak yang bilang PDIP itu tumbang di kandangnya sendiri, alias di Jateng dan di Jatim. Gimana kenyataannya? Begini bos penjelasannya. Emang iya Andika Hendy di Jateng itu persentasenya di bawah Lutfi Tajasin. Tapi kita lihat juga faktanya bos. Andika Hendy yang cuma diusung satu partai yaitu PDIP, ternyata persentasenya nggak jelek-jelek amat. Masih mendapatkan 40-41%. Satu partai bos, 40-41%. Coba kita bandingkan dengan lawannya, Lutfi Tajasin, yang udah didukung lebih dari 12 partai. Didukung presiden dan wakil, didukung 2 mantan presiden 2 periode, belum lagi Partai Coklat, belum lagi sembakonya, belum lagi serangan fajarnya. Persentasenya berapa? 58%. Emang iya selisih, tapi selisihnya berapa? Jauh di bawah 20%. Padahal diusung lebih dari 12 partai. Apalagi Jateng yang punya 35 daerah, kota dan kabupaten, ternyata PDIP masih menang di 18 daerah. Begitu pula di Jatim yang punya 9 kota dan 29 kabupaten, total 38 daerah. Seperti dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PD Perjuangan, dan juga dengan melibatkan tokoh-tokoh pro demokrasi dan juga beberapa penasihat hukum yang kredibel, memiliki reputasi untuk mempersoalkan ya berbagai anomali demokrasi yang terjadi, baik itu di Banten, di Sumatera Utara, Jawa Tengah, maupun juga beberapa di wilayah lainnya seperti Sulawesi Utara, di mana penggunaan parcok itu memang sangat masif, bahkan sampai masuk ke tempat-tempat gereja. Memang banyak yang pada awalnya dirancang tanpa bukti. Perintah-perintah diberikan secara tertutup, penggunaan instrumen parcok dilakukan secara tertutup, tetapi kami mengucapkan terima kasih karena di tengah-tengah berbagai intimidasi banyak yang kemudian menyatakan berani untuk melakukan perlawanan. Kami memberikan apresiasi karena banyak yang terinspirasi dengan saudara Endah di Kabupaten Gunung Kidul, ketika yang bersangkutan berani melawan arogansi dari aparatur negara yang digunakan pada saat Pilpres, ternyata kemudian rakyat bersimpati dan yang bersangkutan akhirnya terpilih sebagai bupati
Kulon Progo, Bupati Gunung Kidul. Demikian pula Saudara Masington tadi dari Tapanuli Tengah juga sudah melaporkan kepada DPP telah terpilih justru dengan rekam jejak yang sangat kritis terhadap pemerintahan Jokowi saat itu. Oke Bapak Ibu, itu dia ya, yang mana semua netizen juga memberikan komentarnya tentang Mulyono ini ya. Bukan eranya lagi sekarang Mulyono, sekarang bukan eranya itu, dan sekarang eranya Bapak Prabowo Subianto yang bersinar. Semoga bisa membawa rakyat Indonesia lebih baik lagi ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.